Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil dari proposal penelitian kami yang berjudulkan Gerakan Pengelolaan Sampah Menjadi Peluang Bisnis sebagai upaya menjaga lingkungan guna meraih tujuan SDGs 2030. Di sini ada anggota kelompok kami. Yaitu ada saya, yaitu Khairunisa. Setelah itu ada Eka Koriatul. Setelah itu ada Adinda Slaviatri. Dan setelah itu ada Raihana Lutfiah. Selanjutnya itu ada submateri yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang, berisikan penjelasan mengenai alasan dilakukannya penelitian ini. Kedua, SDGs 2030, menjelaskan tentang SDGs dan tujuannya. Yang ketiga adalah tujuan penelitian yang berisikan tujuan melakukan penelitian ini. Dan keempat, metode penelitian yang berisikan metode penelitian yang kami terapkan. Kelima, ada tahapan proyek, yaitu menjelaskan tahap proyek yang kami lakukan dalam melakukan penelitian. Dan keenam, ada daftar pustaka yang merupakan berisi sumber-sumber kami mengambil materi. Untuk yang pertama ini akan dijelaskan oleh Saudara Raihana, yaitu mengenai latar belakang. Tempat dan waktu saya persilakan kepada Raihana. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang. Alasan dilakukan penelitian. Next. Terdapat dua studi kasus yang kami jadikan latar belakang permasalahan, yaitu yang pertama ada problematika sampah, dan yang kedua ada nilai pengangguran yang tinggi. Next. Permasalahan pertama yang kami jadikan sebagai latar belakang yaitu problematika sampah. Sampah merupakan masalah utama yang memiliki ancaman yang nyata terhadap lingkungan serta ekosistem yang ada di dalamnya. Setiap tahunnya, jumlah populasi sampah terus meningkat, namun tidak sebanding dengan cara pengolahannya dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah menjadi barang yang berguna kembali atau dikelola secara 3R, reuse, reduce, and recycle. Next. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yang menjadi objek latar belakang adalah nilai pengangguran yang tinggi. Populasi penduduk di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, namun tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan. Sehingga hal ini menjadi salah satu problematika yang dimiliki negara, termasuk Indonesia, karena menjadi bentuk ancaman krisis ekonomi di negara berkembang ini. Next. Dapat disimpulkan dari dua studi kasus yang kami paparkan, dua hal tersebut merupakan permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan tujuan SDGs 2030. Next. Oke, untuk materi selanjutnya atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihana kembali. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengertian SDGs dan tujuan SDGs 2030. Next. Apa itu SDGs 2030? SDGs merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan TPB. Merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia,
guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Next. Lalu selanjutnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini. Tujuan pertama yaitu tanpa kemiskinan. Maksud dari tujuan ini adalah pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Lalu yang kedua ada tujuan tanpa kelaparan. Maksud dari tujuan ini adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Maksud dari tujuan ini adalah menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Tujuan keempat, pendidikan berkualitas. Maksud dari tujuan ini adalah memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan kelima, kesetaraan gender. Maksud dari tujuan ini adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Tujuan keenam, air bersih dan sanitasi layak. Maksud dari tujuan ini adalah menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Tujuan ketujuh, yaitu energi bersih dan terjangkau. Maksud dari tujuan ini adalah memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Tujuan kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Maksud dari tujuan ini adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan, dan pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Maksud dari tujuan ini adalah membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi. Tujuan ke-10, berkurangnya kesenjangan. Maksud dari tujuan ini adalah mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Tujuan ke-11, kota dan komunitas berkelanjutan. Maksud dari tujuan ini adalah membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Tujuan ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Maksud dari tujuan ini adalah memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan ke-13, penanganan perubahan iklim. Maksud dari tujuan ini adalah mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan ke-14, ekosistem laut. Maksud dari tujuan ini adalah perlindungan dan penggunaan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tujuan ke-15, ekosistem daratan. Maksud dari tujuan ini adalah mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Lalu ada tujuan ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Maksud dari tujuan ini adalah mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Maksud dari tujuan ini adalah menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Raihana. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Adinda. Silakan tempat dan waktu, saya persilakan kepada Adinda. Saudari Adinda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan
mendefinisikan tentang tujuan penelitian yang kami lakukan. Next. Tujuan pertama yaitu mengubah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah, yaitu dengan cara memilahnya. Maksudnya dapat membedakan tempat sampah berdasarkan jenis warnanya, yaitu pertama warna hijau untuk tempat sampah organik, seperti dedaunan, ranting pohon, sisa makanan. Dan sampah ini mudah terurai dan dapat bermanfaat untuk pupuk kompos. Yang kedua ada warna kuning, yaitu untuk tempat sampah anorganik seperti kardus, styrofoam, plastik, kaleng. Sangat sulit terurai dan dapat didaur ulang. Yang ketiga ada warna merah sebagai menampung khusus sampah bateri atau sampah dengan bahan berbahaya dan beracun seperti pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan benda-benda berbahaya lainnya. Dengan demikian, sampah bateri kategorinya diharapkan dapat meminimalisir atau menghilangkan risiko bahaya bagi petugas orange atau petugas sampah atau masyarakat. Yang kedua ada mengurangi populasi sampah secara kreatif, yaitu dengan mengubah pola hidup masyarakat dalam memanfaatkan limbah. Kita dapat memanfaatkan limbah menjadi barang-barang berguna, seperti sampah plastik dapat dirubah menjadi tas yang bermanfaat. Nah, tujuan ketiga, mampu memberikan ide mengenai lowongan pekerjaan dengan media sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Selain itu, tujuan dari penelitian kami melakukan ini untuk melaraskan, merealisasikan, dan mengenalkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau TBP, atau Sustainable Development Goals atau SDGs 2030, kepada publik, terutama masyarakat. Next. Yang terakhir ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami terapkan yaitu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengabarkan kondisi populasi yang ada di sekitar lingkungan kami. Penelitian ini juga didukung dengan data kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih terhadap aktivitas yang mengurangi populasi sampah dan menemukan cara strategi dalam mengurangi dan memanfaatkan sampah ke barang berguna kembali dengan cara kreatif berbentuk membuka lowongan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, yaitu salah satu penelitian yang mempelajari seorang individu atau kelompok secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Adinda yang telah memaparkan submateri tersebut. Untuk selanjutnya, saya serahkan tempat dan waktu kepada Saudari Eka Koryatul Hasanah. Ya, selanjutnya ada tahap proyek. Tahap proyek yang kami lakukan dalam penelitian yaitu selanjutnya. Pertama, kita menentukan topik penelitian dan judul mengenai permasalahan yang terkait dengan SDGs 2030. Yang kedua, mencari informasi mengenai dua objek. Pertama, subjek studi kasus dan SDGs 2030. Yang ketiga, menyiapkan proposal penelitian. Tahapan yang keempat, memaparkan dan mengkaji proposal penelitian. Selanjutnya.
Yang terakhir ada daftar pustaka, referensi dari artikel internet maupun buku. Selanjutnya. Daftar pustaka yang pertama ada dari Mahyudin RP 2014 yang berjudul Strategi Pengolahan Sampah Berkelanjutan. Enviro Study 10 2014 halaman 33 sampai 40. Yang kedua ada Aditya B 2020 11 jenis-jenis sampah berdasarkan sifat, bentuk, dan sumbernya. Selanjutnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Eka yang telah memaparkan materi tersebut. Berikutnya telah kami sampai di ujung presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, tolong dikirim atau diketik melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.